Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian kewarganegaraan mengenai bagaimana membangun karakter kewarganegaraan untuk mendukung akses energi terjangkau dan bersih di Indonesia. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan sekilas biodata saya. Nama Bambi. Saat ini kuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Industri. Tempat tanggal lahir Brugge Ilir 2 Februari 1995. Alamat Jalan Macan Lindungan, Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini bekerja sebagai karyawan BUMN. Adapun latar belakang dari tema yang kami ambil tentang dalam presentasi ini, di mana saat ini Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat luar biasa. Tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Pada saat ini sumber energi yang ada sangat bergantung dengan energi fosil, sehingga ketergantungan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, tapi juga menghambat akselerasi transisi menuju energi bersih. Pertama yang melatar belakangi yaitu adanya ketimpangan ataupun kesenjangan akses energi. Meskipun Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi hampir 100%, masih terdapat kesenjangan akses energi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan akses energi bersih yang menjadi tantangan utamanya. Yang kedua, mengenai infrastruktur. Transisi ataupun peralihan ke energi terbarukan tentunya memerlukan investasi ataupun dana yang besar, baik itu secara teknologi dan juga pendistribusian jaringan baru, yang saat ini masih menjadi kendala. Yang ketiga, minimnya pengetahuan dan kesadaran, sehingga hal ini dapat menghambat penerapan teknologi energi yang bersih, sehingga perlunya diatasi melalui pendidikan, sosialisasi, ataupun kampanye, sehingga lebih efektif. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dan kuat, sehingga memperlambat percepatan transisi energi bersih. Oleh karena itu, penguatan karakter kewarganegaraan yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab sosial sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung energi terbarukan yang terjangkau dan berkelanjutan. Rumusan masalah dalam tugas kali ini, yang pertama, bagaimana kondisi akses energi terjangkau bersih di berbagai wilayah. Yang kedua, apa yang menjadi kendala dalam percepatan transisi energi ini. Yang ketiga, bagaimana peran karakter kewarganegaraan dalam mendukung penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan energi yang berkelanjutan. Yang keempat, strategi pendidikan kewarganegaraan yang bagaimana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi untuk mendukung penerapan energi ini. Yang kelima, bagaimana sinergi ataupun peran serta setiap lapisan dalam mendukung program ini. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, ada beberapa hal yang menjadi kendala. Yang pertama, mengenai ketimpangan akses energi. Yang kedua, mengenai infrastruktur. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Hal inilah yang melatar belakangi sehingga lambatnya transisi perubahan dari energi yang saat ini kita bergantung dengan energi fosil menuju energi yang ramah lingkungan, yang bersih, yang terjangkau, dan juga merata. Adapun solusi yang kami tawarkan berdasarkan hasil temuan melalui wawancara.
Yang pertama, pemanfaatan energi terbarukan seperti mengurangi ketergantungan energi fosil. Yang kedua, pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti daerah terpencil misalnya panel surya. Yang ketiga, pengembangan microgrid. Kemudian peningkatan efisiensi energi, mulai dari penggunaan dari hal-hal kecil dalam rumah tangga, hemat listrik. Dan ketiga, membangun infrastruktur. Dan kemudian yang terakhir yaitu kebijakan dan regulasi yang kuat sehingga penerapan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tentunya pemerataan energi dapat dilakukan ke seluruh wilayah. Dari proyek ini kami dapat melihatkan, kami menyadari bahwa untuk mencapai ini tidak mudah sehingga butuh kerjasama dari semua pihak. Ketidakmerataan energi ini dapat menciptakan kesenjangan sosial, ekonomi yang signifikan, mulai dari tidak hanya pendidikan, tapi akses informasi. Dan kemudian yaitu kita bisa memulai ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung program-program terkait energi ini. Dengan revolusi ini kita diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan ketidakmerataan energi listrik semakin meningkat sehingga mendorong upaya bersama untuk mewujudkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.